Pilihan investasi saat resesi. Hai, selamat pagi semuanya. Gimana nih weekendnya? Menyenangkan nggak? Untuk kamu semuanya, semoga selalu menyenangkan ya weekendnya. Weekend gini pasti lebih santai tanpa tumpukan kerjaan yang banyak di atas meja kerja. Atau untuk yang masih kuliah atau sekolah, meskipun udah daring, tapi masih ada aja tugas dari guru atau dosen. Kayaknya semakin daring, semakin banyak ya tugasnya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya untuk semuanya. Semua hal bakal kelewat kok, tenang aja. Weekend gini daripada cuma bengong mantengin TV atau handphone, tapi nggak dapat faedah apa-apa, lebih baik kita ngobrolin soal beberapa pilihan investasi yang bisa kamu pilih saat terjadi resesi yuk. Jika mendengar kata resesi, apa yang terlintas dalam benak dan pikiranmu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya. Resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara dengan sektor perdagangan dan aktivitas industri yang berkurang. Umumnya, resesi ditandai dengan penurunan produk domestik bruto dalam 2 kuartal berturut-turut. Resesi ekonomi sudah hampir pasti terjadi di Indonesia pada kuartal 3 tahun ini. Penyebabnya adalah tekanan pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi Indonesia terpukul. Namun, kondisi resesi ini adalah hal yang wajar karena terjadi di tengah pandemi dunia. Pembatasan kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat demi menekan penyebaran virus menjadi salah satu penyebabnya. Kondisi ini juga turut mengganggu produksi dan distribusi barang sampai jasa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di saat terjadi resesi begini, apakah masih ada instrumen investasi yang cocok? Di saat ekonomi lagi lesu, investasi apa yang bagus, rendah resiko, dan bisa cuan? Salah satu instrumen investasi yang bisa jadi opsi untuk kita bertahan hidup di saat ekonomi lagi lesu seperti sekarang, salah satunya adalah investasi di obligasi. Mungkin kalau kamu adalah pemain lama, kamu tidak akan asing mendengar kata obligasi. Namun, untuk kamu para pemula, instrumen satu ini cocok untuk kamu yang baru akan memulai investasi. Walaupun obligasi pemerintah yang paling tangguh selama resesi, tapi sifat buy and hold serta pembayaran kupon yang stabil tentu lebih menarik dan aman untuk kalian. Yang kedua, yaitu saham. Mengetahui saham mana yang bagus untuk kita investasikan sama pentingnya dengan saham seperti apa yang harus kamu hindari. Saham yang harus dihindari. Kok bisa? Ya tentu saja bisa, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang gede. Kenapa harus dihindari? Perusahaan yang memiliki hutang besar tentu saja akan berusaha melunasi hutang-hutangnya. Nah, di saat resesi begini, perusahaan ini juga akan berjuang melawan efek resesi, yaitu berkurangnya tingkat pendapatan mereka. Resiko yang terus menghantui perusahaan ini adalah resiko kebangkrutan. Bayangkan saja, jika perusahaan tersebut bangkrut, bagaimana nasib saham yang kamu tanam di sana? Yang ketiga, yaitu properti. Seperti yang kita semua tahu, bahwasanya investasi di bidang properti rendah dengan risiko dan tahan akan inflasi. Satu-satunya instrumen investasi yang tidak pernah mengalami penurunan nilai jual dari tahun ke tahun. Investasi properti juga akan menghasilkan passive income untuk kamu setiap bulan atau tahunnya. Hal ini yang akan membuatmu mampu bertahan hidup. Apalagi properti seperti tanah yang bisa diolah menjadi lahan produktif. Tanah kafling produktif bisa menjadi sumber ketahanan pangan bagi kamu di tengah resesi seperti sekarang. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk kamu. Semoga juga nih dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya, yang pada bingung mau investasi apa di tengah resesi seperti sekarang. Baiklah, sampai jumpa semuanya.